Oke, sebelum kita mulai belajar, teacher mau siapa yang bagian pimpin doa sebelum belajar hari ini? Krisna. Siapa? Ayo maju ke depan. Kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semua bisa menerima pelajaran yang kita pelajari hari ini dengan hati yang tenang dan bisa masuk ke otak anak-anak dan bisa anak-anak pahami ya. Nah makanya dari itu apapun yang kita lakukan harus kita awali dulu dengan doa. Oke, sekarang teacher absen dulu ya untuk mengecek kehadiran anak-anak apakah ada yang nggak masuk. Yang pertama Anissa. Aura, Karisa, hadir. Akta, Dirga, Alka, nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Udah pada tahu kan liriknya ya? Kalimat langsung itu yang ditandai dengan kutip dua. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat opini agar peserta didik itu bisa menentukan mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Nah, pembelajaran kali ini juga kita akan mengetahui ciri-ciri kalimat opini dan kalimat fakta yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya, namun menurut saya Jakarta terlalu padat dan tidak nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang. Polusi udara dan kemacetan lalu lintas membuat kehidupan sehari-hari terasa melelahkan. Meski begitu banyak orang tetap memilih tinggal di Jakarta karena pulang kerja yang lebih besar dibandingkan kota lain. Nah, di depan ini yang dibacakan sama temannya tadi itu terdapat kalimat fakta dan kalimat opini di dalamnya. Ada yang bisa menentukan mana kalimat fakta sama kalimat opini? Itu yang menurut data
Jumlah penduduk Jakarta. Nah, kalian tahu nggak kalau Indonesia akan dipindahkan ibu kotanya ke Kalimantan? Tahu. Nah, sebelum ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, sebelumnya ibu kota Indonesia ada di mana? Nah, ada di Jakarta. Maka dari itu, Jakarta itu disebut ibu kota Indonesia dan merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Anak-anak pernah nggak jalan-jalan ke Jakarta? Pernah. Kalian pernah lihat gunung nggak di kisaran kota Jakarta? Pernah. Lihat gunung di situ di kotanya langsung. Nah, kalau lihat di sana itu padat nggak sih bangunan-bangunan tinggi itu? Padat banget kan? Nah, itu benar apa enggak sih itu kalimat fakta? Betul kan? Nah, kalau kalimat opini, nah, namun menurut saya Jakarta terlalu padat dan tidak nyaman untuk dikendali dalam jangka panjang. Karena di Jakarta pasti pernah dengar nggak terjadinya bencana banjir, terus sungainya yang meluapnya sampah di sungai, pasti sudah pernah terjadi kan di Jakarta, pasti pernah nonton TV nggak di berita-berita. Nah, itu tuh sebenarnya kalimat fakta kalau dia mengucapkan kalau di dalamnya tuh bahwa Jakarta itu tuh sering terjadinya bencana alam. Tetapi di sini dia menggunakan menurut saya Jakarta itu terlalu padat dan tidak nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang. Tetapi nyatanya kan banyak aja yang tinggal di Jakarta dan tidak mau pindah dari kota Jakarta kan? Berarti ini menurut dari seseorang. Nah, ini tergolong kalimat apa? Opini. Oke, benar sekali. Nah, untuk memastikan lagi kalimat fakta dan opini, kita akan mempelajari satu persatu ya. Anak pernah nggak membaca artikel ataupun cerita-cerita ataupun berita? Pernah nggak? Nah, contohnya nih, kemarin di tahun 2018 ada berita gempa yang ada di Lombok yang sebesar 7, berapa? Ada yang tahu? 7,6? Apakah benar? 7,8 magnitudo ya. Nah, berita dari gempa itu termasuk kalimat fakta atau opini sih? Fakta. Ada yang tahu kenapa? Karena itu benar. Ya, itu benar-benar terjadi. Kalau itu kalau ada yang bilang sepertinya di tahun 2018 itu ada gempa deh di Lombok. Itu fakta atau opini? Opini. Karena dia memberikan pendapatnya kan, karena itu dia memberitakan kepada orang tapi tidak ada keyakinannya apakah itu benar terjadi atau tidak. Nah, sekarang teacher mau satu orang membacakan teks pendek yang ada di depan. Ada yang bisa berani? Oke, saya baca kasih besar ya suaranya ya. Oke. Menurut data Badan Pusat Statistik
bersifat objektif, benar-benar terjadi, tidak ada unsur pendapat orang lain. Selanjutnya, nah ini pengertian kalimat opini. Nah, kalimat opini itu adalah kalimat yang berisikan pendapat, kepercayaan atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Nah, kalimat opini bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif seperti kalimat fakta yang tadi. Nah, kalau di bagian kalimat opini ini itu tuh sudut pandang orang atau sudut pandang kita sendiri tentang apa yang kita lihat. Nah, contohnya anak-anak memakan coklat. Coklat adalah makanan yang paling enak. Mungkin kata Alka setelah dia makan coklat, kata Alka enak, tapi kata Kuina coklat itu tidak enak. Nah, berarti kan tidak semua coklat itu kan enak gitu. Jadinya tidaklah fakta, tapi opini atau pendapat orang lain. Selanjutnya, nah, kalau ciri-ciri opini menggunakan kata-kata seperti menurut saya rasa, paling, dan sebagainya. Terus yang kedua, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, sering dipengaruhi perasaan atau selera pribadi seperti tadi contoh ya. Nah, selanjutnya Manda. Nah, di sini ada perbedaan kalimat fakta dan opini. Yang pertama, bisa dibuktikan. Fakta tadi bisa dibuktikan apa enggak? Bisa. Kalau opini bisa dibuktikan apa enggak? Kalau fakta tadi dia bersifat apa? Nyata dan objektif. Kalau opini, Pendapat, perasaan atau subjektif. contoh dari fakta itu seperti Gunung Everest tertinggi di dunia. Itu benar apa enggak sih? Iya. Nah, kalau opini, gunung itu sangatlah indah. Apakah indah dari Gunung Rinjani? Belum tahu kan? Berarti dia cuma berpendapat. Kalau dia pergi ke Rinjani, mungkin nanti katanya Gunung Rinjani lebih indah daripada Gunung Everest. Kan kita nggak tahu pendapatnya orang. Nah, lanjutkan. Nah, sekarang teacher mau nanya. Yang ini matahari adalah pusat tata surya. Pernah belajar tata surya? Pernah. Pasti tahu matahari itu pusat tata surya apa enggak sih? Ini kalimat fakta atau opini? Fakta. Fakta? Kita lihat jawabannya. Yeay, tepuk tangan. Selanjutnya, nah ini nasi goreng adalah makanan yang paling enak. Opini, yakin jawabannya? Kita cek kebenarannya. Berarti anak-anak sudah paham ya sama kalimat fakta dan opini? Udah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Yakin? Yakin. Berarti siap nih kita tes ya, benar apa enggak nih paham kalimat fakta sama opini. Akan menentukan kalimat fakta dan opini. Nanti teacher bakal bagikan satu-satu secara acak. Kita nggak tahu nih mana sih yang fakta, mana sih yang opini dari kartu yang bakalan teacher bagikan. Nanti anak-anak diharapkan menulis namanya di sini. Semuanya ya di sini ya. Nama panggilannya aja, biar teacher tahu benar nggak ya penentuan jawabannya atau enggak. Siapa yang benar nanti teacher kasih enggak, dia hadiah. Oke. Nanti teacher bagiin. Maju ke depan nanti teacher kasih ini ya buat ditempelin ya. Teacher bagiin dulu. Balik dulu, balik. Nggak boleh dilihat dulu. Balik dulu. Jangan dilihat. Nggak boleh dia buka ya. Nanti sampai di chatnya bilang dibuka, baru dibuka. Ya. Tutup. Oke, sudah siap semuanya? Nanti tulis namanya, bacakan. Kan sudah dibilang jangan dibuka. Belum dihitung ya, baru buka bareng-bareng ya. Nanti tulis namanya,
sih? Nah, Hanya bukuin. Orang harus bangun pagi. ayo, semangat. Soalnya yang 2009 ujian bahasa. Dirapin bangkunya, dirapin bangkunya. Sekarang perhatikan dulu di depan. Tadi anak-anak sudah belajar dan mendengarkan penyampaian materi teacher. Terus anak-anak bisa menentukan kalimat fakta dan opini. Dan anak-anak tadi juga sudah mengerjakan latihan yang teacher berikan cara berdiskusi kelompok dan mempresentasikan di depan. Tadi dari teacher periksa, ternyata jawaban anak-anak itu benar semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan teacher juga tadi sudah cek satu-satu di saat bekerjanya ternyata sudah mengerjakannya secara diskusi dengan bekerja sama untuk mencari jawabannya. Dan tadi juga saat presentasinya dengan cara membagi-bagikan kepada temannya untuk memberikan kesempatan buat teman-temannya membaca juga hasil kerjanya. Jadi teacher beri aplaus buat anak-anak semua juga sekali lagi karena sudah aktif, sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Teacher, nanti ya, aku Islam. Kayaknya 20 menit terlalu banyak deh. 15.